Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku, khususnya anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 7 Kendal kelas 11 TKJ 2. Bertemu kembali dengan Pak Wiku untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di mana pada hari ini adalah pertemuan kita ketiga selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ. Anak-anakku sedikit menyampaikan bahwa karena Kabupaten Kendal termasuk zona merah dalam pandemi COVID-19 ini, maka kiranya anak-anakku harus selalu menjaga kesehatan, selalu memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu mencuci tangan seringkali ketemu dengan orang lain, dan juga untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di sini untuk materi kita yang pertemuan ketiga ini, untuk mata pelajaran PKK, kita akan membahas atau mempelajari apa itu menganalisis peluang usaha. Nah, anak-anakku, peluang usaha dapat digali melalui berbagai usaha ataupun cara, diantaranya adalah membuka mata dan telinga untuk mengumpulkan berbagai informasi terbaru dari lingkungan. Yang kedua, mengembangkan ide-ide dan gagasan baru berdasarkan kondisi yang ada. Jadi peluang usaha itu dapat kita gali melalui dua cara tersebut, ya. Bagaimana nanti kita bisa menciptakan sebuah peluang usaha. Nah, menciptakan peluang usaha baru berdasarkan informasi dari lingkungan, sumber-sumber potensial peluang yaitu menciptakan produk baru dan berbeda, mengamati pintu peluang, menganalisa produk dan proses produksi secara mendalam, menaksir biaya awal, dan juga memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Ini sangat penting di mana keberlangsungan usaha itu perlu kiranya kita memperhatikan berbagai sumber-sumber potensial peluang usaha. Anak-anakku, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Peggy Lambing, ya, ada dua pendekatan utama yang digunakan oleh wirausahawan untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha baru. Yang pertama adalah pendekatan inside out atau yang disebut dengan idea generation. Yang kedua adalah pendekatan the outside in atau disebut juga dengan opportunity recognition, ya. Itu menurut Peggy Lambing. Nah, pemanfaatan peluang, ya, usaha yang ada secara kreatif dan inovatif, dalam hal ini menurut Zimmer dalam tulisan Suryana, ya, ada 7 langkah proses kreatif yang diperlukan dalam membuka peluang usaha. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah persiapan, di mana segala sesuatunya itu harus dipersiapkan dengan matang, ya, sehingga resiko kegagalan akan diminimalisir. Ya. Yang kedua adalah penyidikan atau investigation, ya, di mana setelah kita persiapan, kita teliti, investigasi, ya, peluang-peluang itu bagaimana ke depannya, prospek ke depannya bagaimana, itu perlu yang namanya proses penyidikan atau investigasi. Yang ketiga adalah transformasi, ya, transformasi. Sedangkan keempat adalah penetasan, ya, incubation. Yang kelima penerangan, ya. Yang keenam pengujian, dan terakhir adalah implementasi dari langkah
proses sebuah kreativitas dalam menciptakan sebuah peluang usaha. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita harus tetap semangat ya, karena pagi hari ini kita pasti bertemu untuk kelas 11 TKJ 2 adalah pada hari Jumat. Nah, pertemuan yang lalu kita ya off atau libur karena memperingati hari Idul Adha. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk selanjutnya adalah faktor-faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa yang namanya memicu kegagalan itu adalah momok yang paling luar biasa dalam berwirausaha. Takut sebelum berwirausaha, maka perlu persiapan yang matang. Nah, perlu kalian ketahui bahwa nanti akan kita jelaskan faktor-faktor keberhasilan wirausaha yang bagaimana dan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha itu yang bagaimana. Ya. Nah, yang pertama adalah faktor-faktor keberhasilan berwirausaha. Ya. Yang pertama adalah mau bekerja keras. Ya. Jadi ulet. Nah, mau bekerja keras. Kalau hanya bermalas-malasan, kalian tidak akan bisa menjadi seorang wirausahawan sukses. Ya. Hanya sak dermo ngelampahi itu aja percuma, ya. Mau bekerja keras. Ya, faktor yang menjadikan wirausaha itu adalah sukses. Yang kedua adalah harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Ya. Harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Teamwork. Ya. Karena kalian tidak akan hidup sendiri. Berwirausaha itu tidak bisa hanya dengan dirinya sendiri. Harus bisa melibatkan dengan orang lain. Ya. Yang ketiga adalah penampilan yang baik. Ya. Baik produk kita maupun diri kita harus mampu berpenampilan yang baik. Covernya ataupun casingnya juga harus baik. Ya. Misal, ya, cover yang baik. Misal, ya, tahu yang namanya klepon yang lagi hit sekarang? Ya, klepon itu yang dalamnya ada gula merahnya, itu akan harganya akan berbeda ketika klepon dibungkus dengan daun jati dengan klepon yang dibungkus dengan mika. Nah, itu adalah penampilan yang baik. Penampilan yang baik akan menentukan harga sebuah produk. Ya. Kemudian faktor yang keempat, anak-anakku, yang menyebabkan keberhasilan berwirausaha adalah pandai membuat keputusan, jeli dalam mengambil keputusan. Ya. Bagaimana kalian harus menentukan. Ya. Kadang memang sulit, ya, tapi pandai-pandai kita mengambil keputusan terhadap sesuatu yang harus kita putuskan. Ya. Selanjutnya, setelah 1, 2, 3, 4, selanjutnya adalah yang kelima, mau menambah ilmu pengetahuan. Ya. Jadi tidak hanya stagnan begitu saja, tapi harus tetap belajar. Bagaimana awalnya membuat sebuah produk, bagaimana berinovasi lagi, ya, berinovasi lagi produknya yang awalnya mungkin tadi klepon yang dibungkus daun jati, kalau kita coba dengan bungkus mika bagaimana, ya kan? Nah, terus kemudian bagaimana klepon itu bisa tahan lama, menjadi klepon crispy ataupun bagaimana, itu adalah inovasi ataupun mau menambah ilmu pengetahuan, mau belajar. Ya, karena belajar tidak hanya sampai di situ saja, ya, harus bisa mengembangkan diri dengan baik, ya, karena menuntut ilmu, kata pepatah kan,
dari lahir sampai menuju ke liang lahat. Jadi proses wirausaha tidak akan meninggalkan sebuah ilmu pengetahuan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, selanjutnya adalah berambisi untuk maju. Itu faktor sebuah keberhasilan kewirausahaan. Kalau kalian ingin maju, maka itu menjadi salah satu keberhasilan dalam berwirausaha. Tidak hanya diam saja, ya, hanya begitu-begitu saja, tidak ada proses keinginan untuk maju, mengembangkan apa yang sudah dia punya, ya, maka berambisi untuk maju merupakan salah satu faktor untuk keberhasilan berwirausaha. Yang selanjutnya adalah pandai berkomunikasi. Ya, makanya dalam ilmu komunikasi itu juga penting, ya. Kenapa? Bagaimana kita harus pandai berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan sesuatu tentang produk kita, ya. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk menikmati produk kita, membeli produk kita, itu harus kita pelajari juga. Yang namanya harus pandai berkomunikasi. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, selanjutnya adalah yang kedua, terkait dengan faktor-faktor penyebab kegagalan berwirausaha. Selain tadi ada keberhasilan, tentunya pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam hal manajerial, ya. Jadi aut-autan, ya, kayak seumpama dagang begitu, ya harusnya uang untuk modal, tapi uangnya hasil usaha itu buat makan atau rekreasi dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu penyebab tidak kompeten dalam hal manajemen. Tidak mampu mengatur mana income, uang yang masuk untuk modal, mana labanya, mana yang bisa harus kita kembangkan, mana yang menjadi keuntungan dalam usaha kita. Harus dipilih. Misal modal 1 juta, ya, kita menjual produk kita dengan harga 1.500.000, ya kan. Nah, padahal kalau kita ambil yang 500 ini, ya kan, masih ada uang 1 juta. Nah, tapi kita tidak bisa mengembangkan produk kita lagi. Makanya harus kita kembangkan lagi. Yang kita ambil mungkin keuntungan untuk harian kita adalah 100 atau 200 ribu, yang 300 kita masukkan ke dalam modal, nantinya kita kembangkan lagi menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua adalah kurang berpengalaman. Nah, ini adalah salah satu faktor kegagalan dalam berwirausaha, ya. Karena experience is the best teacher, katanya begitu. Pengalaman adalah guru yang paling berharga, ya. Kalau kita tidak observasi ke sana ke sini, ya kita hanya diam stagnan begitu saja, ya. Oh, di sana misal ada produk sama dengan kita. Bagaimana kita bisa tahu, oh sana itu keunggulannya begini, produk kita kelemahannya begini, oh kita kembangkan bisa menjadi lebih dari itu. Misal tadi yang saya sampaikan, kalau di sini adalah kopi, ya. Kalau di Pelantungan itu kan terkenalnya dengan kopi. Nah, bagaimana kita membuat kopi rasanya itu lain daripada yang lain. Nah, mungkin di daerah Patean sana juga ada yang namanya kopi. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan produk kita itu bisa lebih enak dari produk yang ada di Patean, misal begitu. Ketiga adalah kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, ini adalah momok yang terbesar. Seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Kalau sudah berkaitan dengan uang, bahaya, ya. Jadi harus dimanage dengan baik keuangan kita. Biasanya kan kalau sudah dapat banyak, ya udah kita
seneng, kemudian kita buat jajan apa, begitu kan, untuk kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan sekunder kita. Padahal harusnya itu adalah untuk menambah modal kita sehingga produk kita bisa berkembang. Selanjutnya adalah gagal dalam perencanaan. Dari awal, persiapannya kurang matang. Seperti tadi konsep berwirausaha, persiapan atau proses berwirausaha adalah proses. Persiapan harus matang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah salah pilih lokasi. Ini adalah penting anak-anakku, lokasi yang strategis kadang bisa menentukan atau menambah kemajuan dalam berwirausaha kita. Tapi untuk lokasi ini juga tidak salah satu, bukan faktor penyebab kegagalan yang utama sebenarnya. Kenapa? Kalau produk kita itu sudah bagus di lokasi manapun, insya Allah konsumen akan mengejar produk kita, ya kan? Produk kita pasti akan dikejar, ya, kemanapun. Misal rumah kita yang jauh, misal di paling ujung, misal kalau kopi yang namanya, kalau di Genting Gunung ada yang terkenal dengan kopi kut-kut, punyanya bapak siapa itu lupa ya. Itu meskipun rumahnya di daerah Genting Gunung sana, tapi produk orang Kendal pun akan mencari kopi tersebut meskipun lokasinya di ujung kabupaten atau di ujung kecamatan Sukoharjo. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, selanjutnya adalah kurang pengawasan terhadap peralatan. Mungkin peralatannya harus yang lebih modern, kadang pisaunya tumpul dan lain sebagainya. Itu kurang pengawasan sehingga menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Selanjutnya adalah faktor penyebab kegagalan usaha adalah sikap yang tidak sungguh-sungguh dalam berwirausaha. Hanya buat mainan sementara saja, tidak ditekuni. Misalnya kalian bertanam sayuran, harus ditekuni bener-bener. Misal kayak Mas Eki, tahu kan Mas Eki? Nah, Mas Eki itu sekarang lagi budidaya tanaman sayur, yaitu selada hidroponik ya, selada, sawi, kangkung dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kalau itu ditekuni dan dengan sikap-sikap yang sungguh-sungguh dalam berusaha, maka akan menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Peluang usahanya seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa misal selada di daerah Pelantungan kemudian Sukoharjo itu kan banyak orang yang berjualan kebab, burger, kayak punya Pak Asep, ya kan? Nah, sebenarnya itu ada peluang usaha yang setiap hari membutuhkan yang namanya selada. Padahal kita misal tidak punya lahan, ya kan? Tapi bisa memanfaatkan peluang bagaimana? Nah, kita bertanam secara hidroponik. Nih, di Kambang aja kalau sore itu ada penjual kebab, ada penjual burger. Kemudian di halte Kambang itu kalau sore juga jualan bebek goreng, punya Mbak Rini itu juga membutuhkan selada untuk nasi gorengnya. Makanya itu sebuah peluang usaha. Bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang usaha itu? Dan harus ditekuni atau sikap yang sungguh-sungguh dalam berwirausaha. Dan terakhir anak-anakku, faktor yang menyebabkan kegagalan berusaha atau berwirausaha adalah ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Ya. Misal ya yang namanya berusaha kadang ada pasang surutnya, ya kan? Misal harga cabai kemarin mahal, sekarang itu adalah anjlok. Nah,
ketidakmampuan menyiasati itu juga akan menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Ya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin itu saja yang dapat Pak Wiku sampaikan dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan selalu semangat, jaga kesehatan, dan tetap berwirausaha. Sekecil apapun harus bisa mendapatkan income secara pribadi. Karena apa, anak-anakku, kita mulai sekarang tidak usah menjaga istilahnya begitu, dengan apa yang orang tua berikan kepada kita. Ya. Meskipun orang tua kita memberikan, kalau kita mempunyai income sendiri, akan hasilnya adalah luar biasa. Hanya itu saja yang dapat Pak Wiku sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ataupun PKK. Masih dalam pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ secara daring bersama Pak Wiku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.